Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu pripun kabare panjenengan? Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan mengulas tuntas tentang 5 tanda kiriman santet gagal mencelakai orang. Kang Mas dan Mbak Yu, santet adalah ilmu hitam yang bisa dikirimkan seseorang untuk korbannya. Korban santet akan meninggal dunia atau sakit mendadak. Banyak santet yang berhasil dikirimkan, namun ada juga yang tidak berhasil. Tanda kiriman santet gagal mencelakai korban bisa dialami oleh korban santet itu sendiri. Apa saja tanda-tandanya? Kang Mas dan Mbak Yu perhatikan dengan seksama. 1. Terdengar suara ledakan. Melansir dari kanal salah satu media sosial, praktisi supranatural yang mengatakan tanda santet gagal mencelakai korban adalah suara ledakan yang terdengar di sekitar rumah korban santet tersebut. Biasanya ledakan terdengar di bagian genteng atau atas rumah. Ini bukti jika santet tidak bisa menembus rumah dan hancur lebih dahulu. Yang kedua, santet kembali ke pengirimnya. Yang kedua adalah santet bisa kembali kepada pengirimnya. Memang, yang tahu dan merasakan bukan si korban, melainkan pengirim santet tersebut. Jika korban santet di rumahnya dipasang pagar gaib yang kuat, tidak akan bisa ditembus oleh santet, sehingga pengirim santet akan menerima serangan santet yang ia kirimkan sendiri. Justru kekuatannya malah lebih besar lagi. Soal cara mengembalikan santet kepada pengirimnya memang bisa dilakukan oleh korban santet tersebut. Gunakan sapu lidi ternyata tidak hanya dipakai untuk membersihkan rumah, tetapi bisa juga sebagai media, sebagai cara mengembalikan santet kepada pengirimnya. Menurut para normal dan spiritual, tidak semua sapu lidi bisa dipakai. Pilihlah sapu lidi yang sudah lama dipakai, dan jangan dipakai sapu lidi yang benar-benar masih baru. Jika tidak ada atau tidak memiliki sapu lidi yang sudah lama, bisa meminjam ke tetangga atau orang lain yang punya sapu lidi yang sudah lama. Caranya, setelah sholat maghrib, gunakan sapu lidi untuk menyapu pekarangan rumah atau tempat usaha selama beberapa menit. Kemudian, setelah selesai menyapu, ambil 7 batang sapu lidi dan ditancapkan 4 sapu lidi di keempat sudut daerah rumah sesuai dengan arah mata angin. Kemudian sisanya 3 sapu lidi bisa dipakai dengan diletakkan di bawah tempat tidur si korban santet. Kang Mas dan Mbak Yu, yang selanjutnya adalah nomor 3, korban tidak merasa sakit. Tanda kiriman santet yang gagal bisa dilihat dari kondisi korban. Jika santet sudah dikirimkan namun si korban malah sehat, tertawa, atau tidak sakit-sakitan, berarti dia tidak terkena santet dan kiriman santet itu gagal mengenai sasaran. Bisa jadi si korban santet memang memiliki pagar gaib di rumah atau rajin berdoa agar terhindar dari santet tersebut. Selanjutnya adalah yang nomor 4, peliharaan mati. Hewan peliharaan mati. Santet yang gagal mengenai korban biasanya bukan membuat korban meninggal dunia atau sakit-sakitan, melainkan hewan peliharaan korban yang ada di rumah. Misalnya, korban santet memiliki kucing atau anjing sebagai hewan peliharaan, atau mendadak sakit atau mati. Bisa jadi hewan itu terkena kiriman santet karena kucing dan anjing dikenal sebagai hewan yang bisa menangkal kiriman santet. Selanjutnya nomor 5, tumbuhan di rumah banyak rusak. Berikutnya ada tumbuhan di rumah yang rusak atau mati. Kiriman santet yang gagal mencelakai korban terjadi karena ada tanaman penangkal santet di rumah. Tanaman penangkal santet biasanya akan rusak atau mati hingga kering karena ada kiriman santet yang mengenai tumbuhan tersebut, yang seharusnya untuk korban santet. Beberapa tanaman di rumah korban atau dianggap sebagai bisa menjadi penangkal santet seperti pohon tebu ireng menjadi tanaman penangkal santet. Tebu ireng berbeda dengan pohon tebu lainnya karena bisa melindungi rumah dan penghuninya dari kiriman santet.
Coba tanam pohon tebu ireng yang memiliki daun berwarna hijau saat menanam lakukan dengan posisi halaman di depan rumah dan di dekat pagar, sehingga beberapa kiriman datang dari bagian depan dan belakang rumah. Selain pohon tebu, ada juga pohon bidara yang punya fungsi yang bisa mencegah kiriman santet. Tanaman ini tidak hanya bisa mencegah santet, namun bisa mengusir jin dan makhluk halus. Tanaman ini atau daun bidara juga bisa digunakan untuk campuran air bagi orang-orang yang konon memasang susuk dan ingin mengeluarkan susuk dari tubuhnya. Itulah beberapa tanda kiriman santet yang gagal. Mengenai korban santet, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.